Oke, halo semua, nama saya Ferdi dan kali ini saya akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Satu variabel ini maksudnya itu cuma satu huruf saja ya, antara X, Y, Z, or another. Yang penting itu satu huruf saja. Jadi hanya satu huruf itu yang diketahui atau yang dicari. Dan biasanya materi ini diajarkan di kelas 10 ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada table of content atau peta konsep ya. Peta konsep. Yang pertama, kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak. Nah, persamaan nilai mutlak ini dihubungkan dengan tanda sama dengan ya. Sama dengan. Nah, persamaan nilai mutlak ini nanti ada persamaan linear. Persamaan linear dan selanjutnya ada pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan nilai mutlak ini menghasilkan pertidaksamaan linear dan dia dihubungkan dengan tanda kurang dari, lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Oke? Dan semuanya itu nanti hasilnya berupa himpunan penyelesaian ya. Himpunan penyelesaian merupakan hasil dari kita mencari variabel yang kita cari gitulah. Oke, kita lanjut ya. Oke, yang pertama kita akan membahas persamaan nilai mutlak. Nah, persamaan nilai mutlak itu apa sih? Persamaan nilai mutlak ini adalah suatu nilai mutlak dari sebuah bilangan yang dapat didefinisikan sebagai jarak bilangan tersebut terhadap titik nol pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Jadi hasil yang didapat selalu positif. Nah, jadi hasil yang didapat ini selalu positif. Walaupun dia hasilnya negatif, tetap positif. Karena dia dihitung tuh dari jarak dari titik ke titik nol. Nah, itu selalu hasilnya positif. Nah, biasanya tanda nilai mutlak itu garis lurus 2 gini ya. Ya dihubungan bukan kurung tapi garis 2 seperti ini. Dan ingat hasilnya selalu positif ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini ada penjelasan ya. Jika X anggota dari bilangan real, maka nilai mutlak ditulis dengan mutlak X ya, seperti yang tadi diberitahu ya, tanda mutlak itu seperti itu. Nah, ini mutlak X dan didefinisikan sebagai berikut. Mutlak X, jika X positif maka X lebih dari sama dengan 0. Nah, jika X-nya negatif, X kurang dari 0. Nah, ingat sekali lagi, ini hasilnya tetap positif. Hal ini dapat diartikan dengan nilai mutlak dari 5 adalah panjang jarak dari titik 0 hingga ke titik 5 maupun minus 5. Nah, jika ditanya berapa sih mutlak dari 5? Nah, mutlak dari 5 ini merupakan, kalau di diagram Kartesius, itu jarak dari titik 5 ke titik 0, berarti ada 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, ini jaraknya ada 5. Nah, itu yang disebut nilai mutlak. Hasilnya selalu positif. Nilai mutlak dari minus 9 dan 9 adalah 9. Nilai mutlak dari 0 adalah 0. Begitu seterusnya. Jadi walaupun minus, nilai mutlaknya adalah plus. Oke, lanjut. Sifat-sifat nilai mutlak nih ya. Yang pertama, jika mutlak X lebih dari sama dengan 0. Ya, udah pasti ya, mutlak X itu lebih dari sama dengan 0. Nah, terus yang kedua, mutlak X itu sama dengan mutlak minus X. Ya, ini sama-sama ya. Jadi, saya kasih tahu lagi nomor 1 ini. Yang tadi nomor 1 itu mutlak X selalu lebih dari sama dengan 0 karena yang tadi hasilnya selalu positif. Yang kedua, mutlak X sama dengan mutlak min X. Nah, misalkan kita punya mutlak 5 ya. Itu sama dengan mutlak minus 5 karena hasilnya sama-sama 5. Oke, lanjut. Nomor 3, yang pertama ada ini
mutlak X min Y sama dengan mutlak Y min X, ya. Jadi misalkan kita punya angka mutlak 2 min 3 itu sama dengan mutlak 3 min 2 ya. Ingat, hasilnya selalu positif, maka hasilnya akan sama saja. Terus yang lanjut ya, yang keempat ini ada mutlak X sama dengan mutlak akar X kuadrat. Sorry, bukan nggak pakai mutlak, ini cuma akar X kuadrat ya. Akar X kuadrat. Nah, akar X kuadrat itu berapa? Ya, benar X ya. Karena jika suatu kuadrat di akar, maka itu kuadratnya akan hilang dan menjadi bilangan itu tersendiri. Nah, jadi X ya. Nomor 5 ya, lanjut. Nah, mutlak X kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Contohnya mutlak 2 kuadrat itu sama dengan 2 kuadrat ya. Oke, lanjut. Jika mutlak X kurang dari Y, maka X kuadrat juga kurang dari Y kuadrat ya. Oke, lanjut. Jika mutlak X kali Y itu sama dengan, dipisah bisa ya. Jadi mutlak X sendiri, mutlak Y sendiri. Contohnya mutlak 3 kali 2 sama dengan mutlak 3 kali mutlak 2 ya. Jadi bisa dipisah gitu loh. Lanjut. Nomor 8. Di sini ada mutlak X per Y itu sama dengan mutlak X per mutlak Y ya. Dengan syarat Y-nya itu lebih dari 0 ya dong. Kalau misalnya pembagian, kalau dibagi 0 itu hasilnya akan undefined ya. Nah, jadi bisa dipisah gitu ya mutlaknya ya. Nah, lanjut nomor 9. Mutlak X dikurangin Y itu sama dengan mutlak X dikurangin mutlak Y. Sama, ini juga bisa dipisah. Nah, lanjut nomor 10. Ini mutlak X plus mutlak Y sama dengan mutlak X plus mutlak Y. Ya, sama. Oke, berikut adalah sifat-sifat nilai mutlak ya. Oke, kita lanjut. Contoh soal nih ya. Nah, contoh soal yang pertama nih ya. Contoh nomor 1 itu ada mutlak X min 6 sama dengan 10. Mutlak X min 6 sama dengan 10. Nah, lanjut ya. Ini ada solusi pertama, yaitu kita X min 6, kita hilangkan dulu X-nya mutlaknya ya. Kita ini X min 6 sama dengan 10. Nah, otomatis nilai X adalah 10 ditambah 6 ya. Ini sifat dari persamaan linear. Kalau misalnya berpindah, itu akan berubah tanda ya. Jadi X sama dengan 16. Nah, yang kedua ini X min 6 sama dengan min 10. Jadi, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita menggunakan 2 kali pengerjaan. Yang pertama itu menggunakan plus 10, yang kedua ini menggunakan min 10 ya. Nah, yang dari min 10 ini hasilnya X sama dengan minus 4. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 16 dan min 4. Ya, jadi ada 2 penyelesaian. Ini cara pertama ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada cara kedua ya. Di sini ada soal mutlak 3x plus 4 sama dengan x min 8. Nah, ini kita pakai cara kedua, yaitu kita dengan cara mengkuadratkan 2 buah ruas ya. Kita kuadratkan semua nih, mutlak 3x plus 4 sama dengan mutlak sama dengan x min 8 kuadrat ya. Jadi kita kuadratin dua-duanya. Kenapa sih bisa dikuadratin? Karena kalau apapun yang dikuadratin maka hasilnya plus kan. Contohnya walaupun hasilnya minus, maka akan jadi plus dong. Nah, seperti syarat nilai mutlak awal tadi, bahwa semua nilai mutlak harus bernilai positif, maka kita bisa kuadratkan 2 buah ruas agar menjadi positif. Oke, lanjut ya. Di sini ada 3x plus 4 kuadrat sama dengan x min 8 kuadrat. Nah, kita pindah ruas menjadi seperti ini. 3x plus 4 kuadrat sama dengan x min 3x plus 4 kuadrat min x min 8 kuadrat sama dengan 0. Nah, kita hitung, kita operasikan. Nah, jadi 3x plus 4 plus x min 8. Ingat ya, kalau kuadrat gini bukan dikuadratin satu-satu, tapi kita harus jadi 3x plus 4 dikali 3x min 4, 3x plus 4, 3x min 4.
Nah, baru kita kali kepiting itu ya, kali pelangi, sorry. Nah, itu akan dihasilkan 3x plus 4 plus x min 8 dikali 3x plus 4 min x plus 8 sama dengan 0. Nah, kita operasikan lagi, jadi 4x min 4 dikali 2x plus 2. Nah, jadi ketemu hasilnya di sini, x yang pertama itu 1 dan x yang kedua itu min 6. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1 sama min 6 ya. Oke, lanjut. Nah, sini ada contoh soal nilai mutlak lagi nih. Yang nomor 3, di sini ada min 3 dikali mutlak x min 7 plus 2 sama dengan min 13. Nah, kita lakukan pindah-pindah ruas ya. Jadi di min 3 kali x min 7 sama dengan min 13 min 2 ya. Jadi plus 2 nya itu pindah ruas ke belakang. Terus kita kurangin, jadi min 13 min 2 jadi min 15 ya. Jadi ini hasilnya min 3 kali mutlak x min 7 sama dengan min 15. Nah, lalu kita juga pindah ruaskan yang min 3 nya. Jadi mutlak x min 7 sama dengan min 15 per min 3. Lah, kenapa di per? Karena ini dikali ya, min 3 kali mutlak x min 7 dikali, karena bukan ditambah ya. Jadinya di per. Kalau dikali pindah ruas itu jadi per. Oke, jadinya dihasilkan mutlak x min 7 sama dengan 5, sorry. Jadi mutlak x min 7 sama dengan 5. Nah, lalu kita menyelesaikan solusi di atas ya. Maka nilai x-nya mempunyai dua nilai seperti tadi. X min 7 sama dengan 5, x-nya sama dengan 12, atau x min 7 sama dengan min 5. Ini pakai cara yang pertama ya. X min 7 sama dengan 5 sama x min 7 sama dengan min 5. Dihasilkan x-nya ada 2 ya, 12 sama 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 12 dan 2 ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak ini adalah kalimat matematika terbuka yang harus memuat ungkapan lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Sedangkan untuk ketidaksamaan atau biasa disebut dengan pertidaksamaan mutlak absolut merupakan pertidaksamaan yang selalu dianggap benar untuk setiap nilai dari pengganti variabelnya. Oke, kita langsung mulai aja. Di sini ada sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak ya. Nah, di sini ada nomor 1, mutlak x kurang dari a itu punya daerah hasil min a kurang dari x kurang dari a. Oke, lanjut. Di sini mutlak x lebih dari sama dengan a itu mempunyai daerah penyelesaian min a kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan a. Nah, ini maksudnya daerah penyelesaian ini interval ya, berupa sebuah interval, jadi daerah penyelesaian gitu. Tidak ada nilai pasti di dalamnya ya, yang pasti ada ini di daerah ini gitu penyelesaiannya. Oke, lanjut nomor 3. Di sini ada mutlak x lebih dari a, maka himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya itu x kurang dari minus a atau x lebih dari a. Nah, di yang nomor 4, mutlak x lebih dari sama dengan a itu mempunyai daerah penyelesaian x kurang dari sama dengan min a atau x lebih dari sama dengan a. Lanjut nomor 5. Sini ada mutlak fx kurang dari a sama dengan min a kurang dari fx kurang dari a. Begitupun yang kurang dari sama dengan. Nah, lanjut. Sini ada mutlak fx lebih dari a, maka dia mempunyai daerah penyelesaian fx kurang dari min a atau fx lebih dari a. Nah, begitupun yang lebih dari sama dengan ya. Nah, lanjut di sini nomor 9 ada mutlak x sama dengan
akar X kuadrat. Nah, itu mempunyai persamaan juga kayak X kuadrat sama dengan mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Ini sama yang kayak yang di persamaan tadi ya. Nah, lanjut. Nomor 20, mutlak Fx sama mutlak Fx kurang dari mutlak Gx itu sama aja kayak mutlak Fx dikuadratin kurang dari Gx dikuadratin. Itu pun berlaku demikian dengan yang lebih dari. Oke, lanjut. Nomor 22, mutlak Fx per mutlak Gx kurang dari A itu sama aja kayak mutlak Fx kurang dari A dikali mutlak Gx, atau mutlak Fx kurang dari A mutlak A kali Gx, atau bisa Fx plus A kali Gx terus Fx min A kali Gx kurang dari 0. Nah, ini dipecah gitu ya, dilebarkan lagi, dijabarkan lagi maksudnya. Oke, lanjut. Pertidaksamaan nilai mutlak itu daerah penyelesaiannya jika mutlak X kurang dari A, berarti min A kurang dari X kurang dari A, di mana A itu lebih dari sama dengan 0. Ingat, nilai mutlak selalu positif. Terus, jika mutlak X lebih dari A, berarti X kurang dari min A atau X lebih dari A, di mana A lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini ada beberapa cara penyelesaian. Yang pertama, dikuadratkan kedua ruas ya, seperti cara yang persamaan tadi. Ataupun yang kedua itu dengan cara ini mutlak AX plus B lebih dari sama dengan C. Nah, kita ubah jadi min C lebih dari sama dengan AX plus B terus lebih dari sama dengan C. Oke, kita lanjut ke sini. Pertidaksamaan dengan harga mutlak. Seperti pada persamaan dan dalam pertidaksamaan tidak berlaku untuk setiap mengganti variabelnya. Nilai-nilai variabel yang memenuhi pertidaksamaan disebut penyelesaian. Jadi nilai-nilai variabel yang memenuhi pertidaksamaan disebut penyelesaian, makanya disebut daerah penyelesaian. Oke, lanjut. Di sini ada contoh soal yang pertama. Sini ada mutlak 4x min 3 itu lebih dari sama dengan x plus 1. Nah, kita menggunakan cara dikuadratkan kedua ruasnya ya. Yaitu jadi 4x min 3 kuadrat itu lebih dari sama dengan x plus 1 kuadrat. Oke? Seperti yang tadi ya, persamaan kuadrat dikuadratkan kedua luasnya. Nah, lalu x plus 1 kuadratnya ini kita pindah ruas, lalu kita operasikan menjadi 4x min 3 plus x plus 1 dikali 4x min 3 min x min 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, lalu kita dapat 5x min 2 dikali 3x min 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita dapat nilai x-nya nih. X sama dengan 2/5 atau x sama dengan 4/3. Nah, syarat nih. Ada syarat yaitu x plus 1 lebih dari 0, maka x lebih dari sama dengan 0 ya. Dari sini ya, x plus 1 ini yang atas nih. Kita sama dengan kan lebih dari sama dengan 0. Jadi untuk penyelesaiannya adalah ini daerah penyelesaiannya ya, atau bisa disebut himpunan penyelesaiannya, yaitu x itu memiliki hasil daerah penyelesaian min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2/5 atau x lebih dari sama dengan 4/3. Oke, lanjut soal kedua. Di sini menggunakan cara kedua. Nah, di sini ada soal 2x min 1 kurang dari sama dengan 3 ya. Nah, kita jawab nih. Nah, di depan kan ada 3 itu ya. Di depan kurang dari sama dengan itu ada 3. Nah, oleh karena itu di sini 3. Nah, di sebelah sananya kita kasih min 3. Nah,
Itu buat sebuah daerah penyelesaian namanya. Oke, ini cara yang lumayan, kalau menurut saya ini lumayan gampang ya. Karena di sini ditambah 3, di sini jadi min 3 gitu loh. Oke. Nah, di sini kan di 2x min 1 itu kan ada min 1-nya. Supaya min 1-nya ini hilang, ini harusnya min 3 plus 1. Di sini juga 3 plus 1 juga. Jadi di sini ditambah 1, di sini juga ditambah 1. Jadi sini plus, di sini juga di plus. Nah, jadi ya min 3 tambah 1 itu min 2, 3 tambah 1 itu 4. Terus dibagi 2 semua nih ya, supaya hasilnya X gitu. Di tengah-tengahnya ini X, makanya dibagi 2 karena di tengahnya ini masih 2X. Dibagi X jadi min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Nah, ini daerah penyelesaiannya nih. Jadi, daerah penyelesaiannya adalah min 1 kurang dari X kurang dari sama dengan min 2. Ingat ya, ini daerah penyelesaiannya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan. Boleh kalian membantu saya dengan cara like video ini, share, dan juga boleh subscribe channel ini. Jadi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.